yang mau mengikuti keredaannya. Jadi yang pertama Allah tegaskan, Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang mau mengikuti keredaan Allah itu. Nah sekarang, siapa saja orang yang mengikuti keredaan Allah itu? Yang pertama, Allah tegaskan di surat Al-Baqarah ayat 257. Allah katakan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah itu pemimpin, pelindung bagi orang-orang yang beriman. Maka dengan demikian kita akan termasuk orang-orang yang mengikuti keredaan Allah itu ketika kita menjadikan Allah sebagai pemimpin dalam kehidupan kita. Satu-satunya pelindung dalam hidup kita. Nah, sehingga dengan demikian, ketika kita sudah menempatkan Allah pada posisi itu, maka tidak ada lagi pemimpin bagi kita kecuali hanyalah Allah. Tidak ada yang bisa melindungi kita kecuali hanya Allah. Kemudian yang kedua, lihat di surat Ali Imran ayat 31. Orang yang mendapat keridhaan Allah itu adalah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku. Melalui ayat ini, Allah ingin menegaskan kepada kita, keredaan Allah itu adalah apabila kita betul-betul mencintai Allah lebih dari segalanya dalam kehidupan kita ini. Sehingga lebih jelas, lebih rinci tentang itu Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 165. Di mana Allah katakan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan apa yang telah diciptakan oleh Allah
Bahkan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia itu dijadikan tandingan bagi Allah. Menjadikan tandingan itu artinya menjadikan apa yang telah diberikan oleh Allah itu untuk mensyirikkan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, zaman sekarang kalau berbicara tentang kesyirikan tidak sama lagi dengan zaman dahulu. Dahulu barangkali kesyirikan itu dalam bentuk manusia menyembah patung, menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah batu, dan segala macamnya. Tapi sekarang tidak lagi. Kesyirikan manusia lebih banyak dilakukan adalah menandingi Allah itu melalui harta, kekayaan, pangkat, jabatan, bahkan anak, istri bagi suami atau suami bagi istri. Itu telah menjadi andada, tandingan bagi Allah sekarang ini. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah tegaskan, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu kecintaannya, keredaannya seutuhnya hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Oleh karena itu, kita bukan dilarang untuk memiliki harta dan kekayaan, tidak. Tapi pergunakan harta dan kekayaan itu dalam rangka meraih kecintaan Allah. Kita tidak dilarang untuk mengejar pangkat dan jabatan, tidak. Tapi manfaatkan pangkat dan jabatan kita itu dalam rangka untuk meraih keridaan Allah. Begitupun anak istri kita, pergunakan itu untuk meraih keridaan Allah. Nah kemudian, untuk bisa kita mewujudkan hal yang seperti itu, maka ayat menyebutkan fattabi'uni. Sesuai dengan ayat yang ditujukan adalah Rasul Muhammad SAW, maka tidak ada jalan lain. Ikuti cara hidup, ikuti konsep hidup yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW itu. Sehingga dengan demikian yang dirahmati Allah, ketika kita mengikuti, ketika kita mencontoh konsep kehidupan Rasulullah Muhammad SAW, maka tentu itu adalah Al-Quran. Al-Quran. Maka dengan demikian, hanya orang-orang yang benar-benar dekat dengan Al-Quran yang akan mendapatkan keredaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah berikutnya, baru nanti kita akan mendapatkan peranan Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Baru kita merasakan bagaimana fungsi Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Demikian saja dulu. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.